Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, seperti biasa dengan bebersih, dengan nyuci-nyuci mukena, nyuci-nyuci semua, pokoknya beberes rumah gitu loh Bun ya. Karena bulan puasa sudah beberapa hari lagi gitu hitungannya. Jadi bunda-bunda yang belum nyuci-nyuci mukena, nyuci-nyuci sarung, terus koko, apalagi ya sajadah dan lain sebagainya. Yuk kita bareng-bareng bebersih, bebenah supaya nanti tuh insya Allah dengan menyambut bulan suci Ramadan bersih lahir dan batin ya. Bismillah. Jadi ini tuh cucian yang pertama, isinya itu baju-baju emak jemur dulu sambil nungguin mukena. Ini tuh setelannya udah pas banget ya bunda ya. Jadi Mak Saufa tuh nyaman banget punya jemuran di dalam rumah kayak gini. Kenapa? Karena itu emak kan ngapa-ngapain aktivitas kan sambil ngomong ya bunda. Kalau emak ngejemurnya di luar, otomatis anak-anak itu pasti ke jalan, pasti emak tuh nggak bisa fokus jemurnya. Nah kalau kayak gini, jadi emak istilahnya itu kan ini ya namanya kita emak-emak ibu rumah tangga suka rempong sambil jemur, sambil nyuci, sambil ngerebus apa dan lain sebagainya gitu loh bun. Maksudnya tuh bisa sambil megang apa aja. Nah ini juga bunda, jadi nggak apa-apa ya, mohon jangan bingung untuk hari ini lihat vlog emak kok isinya pergombalan semua. Iya mohon maaf. Jadi emak tuh 2 hari sekali nyuci jemur, apalagi sekarang lagi nyuci semua termasuk spray semua emak ganti semua. Terus ada apa ya, horden semua emak cuci. Jadi ini tuh nyucinya sampai 4 kali, ngelipetnya pun lanjut terus ya bunda ya. Nah ini emak persingkat aja, emak percepat aja. Pokoknya bismillah, selalu ada tenaga lebih untuk beberes rumah ya enggak sih. Meskipun sebenarnya kalau boleh milih, Mak Saufa tuh suruh masak aja atau ngerjain kerjaan yang lainnya selain apa ya pergombalan kayak gini. Tapi ya harus dinikmati proses ini, yaitu membereskan baju. Perlu diketahui bahwa emak itu kalau mau istilahnya ngelipet-ngelipet baju, mau nyetrika itu tuh emak bener-bener mempersiapkan mood lahir dan batin. Apalagi bagian untuk narohin yang udah dilipet-lipet itu tuh bener-bener harus membutuhkan apa ya, membutuhkan sedikit tenaga untuk emak. Karena mungkin dari dulu emang nggak terlalu ini ya bunda ya, tapi emak harus tetap semangat, harus berusaha mencintai pekerjaan emak. Karena dalam sekali ngelipet kayak gini tuh ada kaos kaki, ada daleman, ada bajunya si ini, si Ana, si itu. Aduh banyak banget yang harus dipisah itu loh bunda, yang bikin emak agak-agak ya gimana. Tapi ya harus berusaha gimana caranya, ini pekerjaan harus cepat selesai ya. Karena semakin kita lihat, semakin kita tonton, nanti dia semakin beranak pinak dan menumpuk. Dan itu tuh semakin menumpuk, kita nanti malah makin nggak mau ngerjain ya nggak sih. Nah lanjut, setelah ngelipet-ngelipet baju, emak ini mau buka paket. Jadi emak kemarin kan ada budget untuk belanja baju lebaran 500.000 untuk satu keluarga. Nah ini ada beberapa paket yang udah datang, yaitu paket baju anak emak. Nah ini si Dede Arkan itu agak-agak drama dikit lah bunda ya. Dia itu kalau emak bikin video itu tuh tripodnya itu selalu buat mainan. Oke langsung kita buka aja. Jadi ini bajunya Dede Arkan sama Mas Asan. Ini ada 2 ya bunda ya, maksudnya 2 pasang. Jadi emak sengaja banget bajunya emak bikin kembar. Nah ini untuk 4 pasang baju Dede Arkan sama Mas Asan ini harganya 170.000. Belinya di mana nanti emak kasih linknya ya bunda ya. Jadi kemarin kan ada yang nanya, "Mak emang cukup 500.000 untuk satu keluarga?" Kalau menurut emak sih ya cukup banget. Karena sekarang itu bunda banyak banget yang nawarin baju bagus-bagus dan harganya juga terjangkau.
Untuk emak sama pak suami nanti emak mau udah pesen sarimbit gitu yang berdua, itu malah satu pasang harganya cuma 117. Nah untuk si kakak Saufa dia pesen gamis itu harganya dari 100.000 ada potongan jadi 78.000. Jadi pokoknya insya Allah uang 500.000 itu insya Allah jadi baju untuk satu keluarga kami. Nah ini ya bajunya Mas Asan sama Dede Arkan. Ini memang warnanya merah-merah. Emak jadi banyakkan baju untuk anak-anak itu warna merah karena memang mereka suka gitu ya bunda ya. Jadi kalau suruh emak kalau ngambilin baju tuh biar nggak usah pakai lama gitu loh bun mikirnya karena bajunya itu rata-rata merah. Jadi untuk baju yang pertama ini modelnya kayak gini dan ini tuh bagus, bahannya juga bagus. Kalau 170.000 dapatnya 4 pasang, jadi satu pasangnya itu kurang lebih 42 ribuan gitu loh bun. Ini udah satu pasang baju sama celana. Jadi emak ini dapat 4 ya 170.000. Nah untuk celananya ini sebenarnya bahannya dari kaos tapi kaos tebel gitu loh bun. Jadi bahannya kaos tebel cuma untuk motifnya itu kayak motif celana jeans. Jadi ini bukan celana jeans ya, celananya ini bahannya bahan kaos melar dan agak tebel gitu. Nah menurut emak sih worth it banget. Jadi untuk anak-anak bajunya seperti ini. Nah kenapa mak kok nggak koko? Alhamdulillah untuk anak-anak ada koko kembar, ada 2. Jadi dari lebaran tahun kemarin itu karena memang hanya dipakai pas sholat id saja. Jadi untuk tahun kemarin tuh masih ada kokonya. Untuk kaos yang satunya ini modelnya kayak seperti biasa nggak pakai kerah. Dia itu kaosnya halus terus adem banget dan sama ya dibikin kembar si Mas Asan sama Dede Arkan ya seperti ini. Untuk celananya sama ya. Jadi alhamdulillah untuk baju Mas Asan sama Dede Arkan udah dapat nih kembaran 2 pasang. Nah untuk paket yang emak pesan ini tuh belum semuanya datang. Jadi karena emak penasaran ini buru-buru emak buka, pengen tahu apakah bahannya itu bagus atau enggak gitu. Jadi nanti insya Allah emak update terus ya baju apa-apa aja yang emak beli. Insya Allah 500.000 itu untuk emak satu keluarga itu udah lumayan banget. Tinggal kita pilih aja karena sekarang itu banyak banget kok kita bisa milih-milih gitu ya live gitu. Baju-baju yang sekarang itu bagus dan murah-murah terjangkau banget. Tinggal kita aja gitu loh bun ya pinter-pinternya milih dan jangan asal beli gitu. Kita lihat ininya bintangnya berapa, komennya di bawah gimana. Pokoknya kita pilih sebagus mungkin. Kalau bisa sih kalau anak-anak kayak gitu ya bisa buat gonta-ganti gitu karena biasanya kalau lebaran mereka kan makan jajanan, makan ini, makan itu gitu pasti mereka minta gonta-ganti gitu. Sebenarnya sesuai sama budget aja sih bunda ya. Kalau kita budgetnya lumayan gede tinggal kita pilih yang premium yang tentunya benar-benar bagus. Tapi kalau kita budgetnya ngepas kita juga bisa nyari yang sesuai sama budget kita dan bagus juga banyak ya karena sekarang itu banyak banget apalagi di Shopee, di TikTok itu banyak banget beneran. Mak aja sampai bingung ya. Maksudnya dengan uang 100.000 tuh udah dapet baju yang bagus-bagus banget pokoknya. Mak aja sampai nggak percaya dapat satu pasang itu 117.000 emak sama pak suami. Tapi nggak tahu nanti bahannya seperti apa datangnya. Nanti bakal emak update terus ya. Nah untuk sarungnya ini tuh harganya 50.000 dapat 2 ya. Sarung tenun. Nah ini emak lihat nih bagus apa enggak soalnya pas di review di live itu bagus. Nah kita buka ternyata sebagus ini. Ini 50.000 loh bun dapat 2. Masya Allah bener-bener ya. Jadi nanti pak suami bisa gonta-ganti gitu loh bun. Ini untuk taraweh dan satu lagi untuk sholat idnya gitu. Nah nanti insya Allah kalau ada uang lebih lagi insya Allah mau beliin bapak mertua, bapaknya emak Saufa juga. Ya menurut emak sih ini bagus banget sih dengan harga 25.000 sarungnya adem. Memang sih bahannya agak kasar tapi adem gimana sih ya. Karena kasarnya itu kasar tenunan gitu loh bun. Jadi nanti emak bakal kasih linknya ya. Jadi ini tuh live di TikTok untuk sarungnya. Nah untuk bajunya itu emak beli di Shopee. Nanti bakal emak kasih linknya.
Alhamdulillah untuk baju tuh anak-anak emak kayak Mas Asan, Dede Arkan itu kan karena belum bisa milih ya, jadi terserah emak. Nah untuk kakak Saufa dia udah bisa milih sendiri, kakak Tantri juga bisa milih sendiri. Nah untuk Pak suami itu terserah emak ya, jadi emak yang milihin. Jadi untuk baju yang benar-benar milih sendiri itu ya kakak Tantri sama kakak Saufa. Yang lainnya itu tuh emak aja yang milihin gitu loh Bun. Dan sebisa mungkin emak milih yang benar-benar bagus. Memang sih agak lama prosesnya ya Bunda ya, karena kita harus milih-milih, ngikut live sebentar gitu. Kadang malam-malam gitu ya kalau udah mau tidur gitu, nonton-nonton live gitu, nyari-nyari baju lebaran gitu. Nah yang baru datang ini baru 2 paket ini aja ya. Jadi paket sarung 50.000 dapat 2 sama baju anak-anak. Lanjut ini pagi-pagi emak mau bikinin bekalnya si kakak Saufa. Emak mau bikin ini loh, cireng isi ayam suwir. Karena kemarin tuh bahan-bahannya ada kan. Jadi perbumbuan untuk bikin ayam suwir, terus ada dada ayam. Untuk bikin kulit cirengnya ini emak memakai tepung tapioka sama tepung terigu. Nah, untuk tepungnya di sini ini tuh perbandingannya untuk tepung tapiokanya lebih banyak, tepung terigunya itu 1:5. Jadi seumpama tepung tapiokanya 1/4, tepung terigunya ya berarti berapa ons gitu aja gitu loh Bun ya. Jadi pertama-tama dada ayamnya ini mau emak rebus dulu. Nah setelah itu untuk bumbunya, ini untuk bumbu kulitnya dulu ya. Jadi emak ngeblender bawang putih dulu. Jadi untuk bumbu kulit cirengnya ada tepung tapioka, tepung terigu. Nah dibumbuin memakai bawang putih dan juga masako. Nah bunda-bunda mohon maaf kalau emak tuh nggak tahu masako itu sebenarnya termasuk di boykot apa enggak sih ya. Jadi emak tuh bingung sebenarnya, soalnya emak sendiri tuh udah lama nggak update dan kayaknya dulu sih aman. Kalau sekarang termasuk yang nggak boleh ya emak mohon maaf, karena kemarin kan udah terlanjur beli. Insya Allah kedepannya emak nggak bakal pakai lagi. Tapi mohon infonya ya kalau ini tuh beneran masuk atau enggak gitu loh Bun ya, supaya nggak ragu-ragu gitu. Namanya kita istilahnya bisanya ngebantu kan cuman begini doang ya Bunda ya, kita cuma bisa ngebantu mereka dengan memakai alat-alat sembako yang benar-benar aman kayak gitu ya. Mohon infonya ya bunda-bunda kesayangan. Nah ini emak udah step untuk membuat kulit cirengnya. Jadi di sini ada tepung tapioka emak memakai 1/4. Nah tepung terigunya, jadi di sini emak memakai 5 sendok untuk tepung terigu. Nah di sini emak tuang memakai air panas yang benar-benar panas baru mendidih. Terus ditambahkan bawang putih yang udah di blender tadi, tambahkan masako. Nah setelah itu diaduk, diuleni sampai kalis. Nah setelah kalis barulah nanti dicetak satu persatu. Nah kenapa ini kok dikasih air panas? Jadi air panas ini fungsinya supaya nanti tuh tepungnya itu bisa kalis, terus bisa setengah mateng gitu dalamnya. Jadi nanti tinggal digoreng gitu loh Bunda. Nah ini tuh memang request dari kakak Saufa ya, katanya pengen Bunda tolong bawakan cireng ayam suwir pedas kayak gitu, tapi nggak terlalu pedas gitu ya Bunda ya. Terus di sini emak juga selain bawain untuk kakak Saufa, bawain juga untuk kakak Tantri sama Pak suami juga. Jadi sengaja bikin agak banyakan. Nah mohon maaf kalau emak tuh aduh asal bikin video sekarang itu kemana-mana ada Dede Arkan kan, jadi HP-nya tuh suka diminta gitu loh Bunda. Jadi mohon maaf ya kalau backgroundnya itu Dede Arkan yang seperti ini. Jadi bagaimana lagi, karena emak juga sambil ngomong, sambil bikin video, sambil daping, sambil ngegendong, sambil memasak. Pokoknya sambil semua ya Bunda ya. Yang penting semuanya bisa kepegang insya Allah ya. Namanya juga emak ibu rumah tangga ya, memang apa ya, tanggung jawabnya itu ya anak-anak kayak gini, ngurusin anak-anak. Terus sampingannya emak sambil ngevlog ya. Jadi mohon maaf ya bunda-bunda ya kalau sedikit agak terganggu dengan suaranya si Dede Arkan.
Untuk nyetaknya ini selain pakai tangan, ini juga bisa pakai gelas atau pakai talenan. Pokoknya sebisa mungkin kulitnya itu nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal gitu ya Bunda. Lanjut, setelah tadi bikin kulit cirengnya, emak step kedua ini mau bikin si isiannya yaitu ayam suwir. Nah, untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai aja, 3 itu aja. Nah, tak lupa untuk ngasih daun jeruk juga. Pokoknya untuk isiannya itu dibikin agak asin dikit. Jadi gurih-gurih asin gitu. Sebisa mungkin di sini tuh warnanya merah gitu ya Bunda ya. Jadi untuk cabai merahnya ini emak agak banyakin aja gitu. Nah, seperti biasa setelah di blender ditumis sampai benar-benar tanek supaya ayamnya itu nanti nggak asam meskipun lama ya. Jadi diaduk terus bumbunya. Terus ini sekalian emak bumbuin langsung dengan penyedap. Terus kasih gula juga. Diaduk terus bener-bener sampai kering, sampai tanek mateng betul. Untuk ayam yang tadi udah direbus, jadi disuir-suir aja. Untuk suirnya ini mau kita chopper, mau disuir pakai tangan, itu terserah aja ya Bunda ya. Yang penting intinya ayamnya ini disuir-suir. Ini karena si kakak Saufa yang request, jadi dia maunya disuir-suir panjang-panjang, jadi dia yang nyuirin sendiri. Oh iya, ini tuh untuk ngerjain ini, jadi si kakaknya itu ngelihat itu gemes dan pengen ngerjain juga karena emak itu sedikit-sedikit ngegendong dedek, dikit-dikit ngegendong dedek. Makanya untuk ngerjain si cireng ayam suwir ini dilanjutin sama si kakak Saufa. Ya nggak apa-apa lah Bunda ya, biar sekalian si kakak itu belajar masak sedikit demi sedikit gitu. Nah, untuk bumbunya ini udah cakep banget, udah warnanya bagus, rasanya juga enak. Udah jadi isiannya untuk si ayam cireng isi ayam suwir. Jadi step pertama bikin kulit, step kedua bikin isiannya yaitu ayam suwir pedas. Lanjut step ketiga adalah nyetak-nyetakinnya. Jadi alhamdulillah ini emak tuh udah ada cetakannya. Jadi tinggal dimasukin aja. Untuk kulitnya yang tadi udah jadi, tinggal kita bikinin lembaran-lembaran gini, terus diisi isiannya, terus tinggal cetak aja. Alhamdulillah jadi cireng isi ayam suwir. Masya Allah tabarakallah. Nah, untuk hasilnya ini nanti tinggal digoreng gitu aja. Untuk digorengnya mau digoreng kering, mau digoreng setengah kering, itu udah enak-enak aja ya. Intinya masaknya seperti itu dan ini rasanya itu enak banget, Masya Allah tabarakallah. Untuk si kakak Saufa dia seneng banget, dia bawa 10 biji katanya mau dibagi-bagi temennya juga. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mulai dari emak bersih-bersih, nyuci baju, ngelipet, terus emak juga buka paket isi baju lebaran, dan selanjutnya emak juga bikin cireng isi ayam suwir pedas. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Terima kasih, mohon maaf kalau emak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda semua dimanapun bunda-bunda berada. Terima kasih yang udah like, komen dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.